Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Di minggu yang baik ini ketemu lagi dengan Kakak Rio, bersama Kakak Rio. Nah, gimana kabar adik-adik? Pasti pada sehat kan? Dan baik-baik semua kan di rumah. Nah adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita, membaca firman Tuhan dan menghafal ayat hafalan. Nah, sebelum itu adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Nah, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Engkau kumpulkan kami bersama lagi, walaupun lewat ibadah online ini, tetapi Tuhan selalu menyertai kami hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tuhan, terima kasih, Engkau selalu baik buat kami. Terima kasih juga Engkau memberikan kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jadi cerita pada hari ini yaitu berjudul Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Kakak ulangi lagi ya. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Nah, sebelum kakak bercerita tentang anak perempuan Yairus yang disembuhkan oleh Yesus atau dibangkitkan oleh Yesus, nah, kakak mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan atau Alkitab untuk bahan cerita ini di Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Kakak bacakan ya di dalam perikopnya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya, perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tertidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu.
Ya, sekian firman adik-adik. Kita sudah membaca firman Tuhan di Lukas 8 ayat 40-56, di mana Tuhan Yesus membangkitkan anak. Sekarang kakak akan bercerita tentang firman Tuhan. Nah, di sini ada gambarnya ya adik-adik. Bisa adik-adik lihat ya. Nah, Yairus dan keluarganya tinggal di kota Kapernaum. Bapak Yairus dan ibu mempunyai seorang anak perempuan. Nah, ini anak perempuannya ya adik-adik. Nah, rumah Yairus dekat dengan rumah Tuhan, di mana orang banyak berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Yairus yang membacakan Alkitab bagi mereka, dia juga yang mengurus segala sesuatu di rumah Tuhan. Pada waktu itu, anak bapak Yairus berumur 12 tahun, sakit keras. Ia tidak suka pergi bermain, ia tidak mau makan lagi, ia hanya terbaring di tempat tidur sepanjang hari. Dia sakit panas, dan wajahnya pucat sekali. Ketika dokter melihatnya, dia menggelengkan kepala dengan sedih. "Anakmu bisa mati," kata dokter itu kepada ayah dan ibu anak perempuan itu. "Tunggu di sini dan jagalah anak perempuan kita," Yairus berkata kepada istrinya. "Tuhan Yesus ada di kota. Saya akan pergi dan meminta dia untuk menolong anak kita. Saya berharap dia akan datang bersama saya." Yairus berjalan sangat cepat. Dia mencari Tuhan Yesus. Akhirnya ia mendapatkannya. Banyak orang berdiri di sekitar Tuhan Yesus. Bapak Yairus mendorong orang-orang yang lain ke pinggir supaya ia dapat mendekat pada Tuhan Yesus. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan meminta dengan sangat, "Tuhan Yesus, datanglah ke rumahku. Anakku satu-satunya hampir meninggal," katanya. "Aku akan datang," Tuhan Yesus berkata. Tuhan Yesus meninggalkan orang banyak dan pergi bersama Yairus. Tetapi beberapa orang masih memegang Tuhan Yesus dan memintanya untuk menyembuhkan mereka. Sebelum sampai di rumah Yairus, datanglah seorang bertemu Yairus dan berkata, "Anakmu sudah meninggal. Janganlah menyusahkan guru lagi." Yairus sangat terkejut, sekarang sudah terlambat bagi Tuhan Yesus untuk menolong. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Ketika mereka sampai di rumah Yairus, sudah ada banyak orang berkumpul di dalam dan di luar rumah untuk menunjukkan kesedihan mereka. Mereka menangis dengan suara keras. "Jangan menangis," kata Tuhan Yesus. "Anak ini tidak mati, ia hanya tidur." Tetapi mereka menertawakan Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa anak perempuan itu sudah mati. Lalu Tuhan Yesus menyuruh semua orang keluar dari kamar anak itu, tetapi Yairus dan istrinya serta 3 murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus boleh tinggal. Tuhan Yesus pergi ke tempat tidur di mana perempuan itu terbaring. Dia tidak bergerak dan tidak bernafas lagi. Tuhan Yesus memegang tangannya sambil berkata, "Hai anakku, bangunlah." Pada saat itu juga ketika Tuhan Yesus berbicara kepadanya, anak perempuan itu mulai bergerak. Ia mulai bernafas, membuka matanya. Ia duduk di tempat tidurnya dan memandang sekitarnya. Ketika ia melihat ayah dan ibunya, dia berdiri dan berjalan mendekati mereka. Bapak dan ibu Yairus hampir tidak percaya atas apa yang mereka lihat. Anak perempuan mereka yang sudah mati hidup kembali. Tuhan Yesus sudah membangkitkan anak perempuan tersebut. Mereka memeluk dan menciumnya. Tuhan Yesus memandang keluarga Yairus dengan gembira. Dia berkata, "Jangan lupa memberikan makanan kepadanya," kata Tuhan Yesus. Jadi adik-adik di rumah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah anak Yairus yang disembuhkan Tuhan Yesus, bahwa kita harus selalu percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Apapun kondisinya, apapun yang kita sedang alami, kita harus tetap percaya kalau Tuhan Yesus dapat memberi jalan keluar yang terbaik buat adik-adik.
Sebelum kakak mengakhiri ibadah hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan, di mana ayat hafalan ini sama seperti minggu lalu yang diambil dari Markus 10 ayat 14b. Kakak ulangi ya. Markus 10 ayat 14. Nah, ini ayat hafalannya ya. Diambil dari Markus 10 ayat 14b. Kakak ulangi Markus 10 ayat 14b seperti minggu lalu. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Kakak ulangi ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Kita membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita, lalu menghafal ayat hafalan. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Seperti biasa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita, dan menghafal ayat hafalan. Ya Tuhan, kiranya pelajaran yang kami dapatkan ini menjadi rema dan pembelajaran di hidup kami. Berkatilah juga kedua orang tua kami. Berilah kesehatan, keselamatan kepada mereka. Berkatilah mereka agar sabar selalu mendidik kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik buat kami. Ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.